Coba dulu ya. Pengen lihat forehandnya dulu ya. Pukulnya nggak usah kenceng dulu, tapi diberesin aja dulu tekniknya. Coba ya. Di belakang garis. Oke, siap. Oke. Oke. Siap. Sebenarnya kalau lihat tipikal AA tadi, AA bakal bagus main di depan. Oh gitu. Karena tadi itu nariknya kayak swing volley. Itu disebutnya kan slice atau drive. Kalau misalkan AA pengen main defense, AA forehandnya harus kayak sedikit kayak tenis meja. Kalau tenis meja banyak spin, Oh ya. tapi dicampur sama tenis. Jadi dorongannya agak banyak. Mau didorong. Gitu. Nah, sekarang coba AA maju tangan kakinya ke kiri. Oke, coba di tengah di sini ya. Kakinya ke kiri. Oke. Nah, kakinya ke kiri tahan. Siap. Jangan ke arah jam 3 ya. Tapi ke arah jam 1. Nah, kakinya jangan terlalu banyak. Majunya sedikit aja. Segini. Oke, ke arah jam 1. Dari sini, lurusin tangannya. Pegang dulu, pakai tangan kiri. Tangan kirinya. Nah, setelah mau narik, tangan kirinya lepas. Lepas. Dari sini lurusin ke sini. Dari sini tekuk lurus sikutnya. Nah, dari sini tekuk lurus sikutnya. Pas bola datang, kontaknya. Nah, ini kontak ball. Oke, dari sini beresin pakai bahu ke sini. Oke, kita coba ya. Nah, gitu. Oke. Siap. Ya, tapi tangan kirinya jangan terlalu dibawa ke kanan gini ya. Segini aja. Tahan. Nah, kaki kirinya yang duluan maju, kaki kiri dulu maju. Kaki kiri maju. Nah, gitu ya. Oke. Siap. Kaki kiri maju. Tangan kirinya lepas aja. Nah, good. Oke, ini turunin ke bawah. Maaf. Nah, ini turunin ke bawah. Oke, kayak gitu ya. Kontaknya kayak gitu. Udah narik ke belakang. Nah, gitu. Siap. Good. Try. Nah, gitu. Oke, kita coba dulu satu keranjang kayak gitu ya. Siap. Tarik. Good. Tarik. Ya. Jangan terlalu pengen kenceng, jangan buru-buru, santai dulu. Bagus. Nggak apa-apa. Ya, bagus. Lagi. Oke. Lagi. Ya, keren. Good. Lagi. Ya. Siap. Ya, keren. Nah, bagus. Good. Cakep. Ih, cakep. Cakep. Good. Good. Santai. Ya, santai. Good. Gak apa-apa. Ya. 2 bola terakhir. Oke. Nah, sebenarnya mukul yang benar itu kayak tadi. Tadi waktu pertama kali yang saya kasih bola dari sana, masih mukulnya tuh gini slice semua. Iya. Slice semua. Sebenarnya itu berfungsi sekali di pedal. Berfungsi sekali di pedal, tapi sebenarnya itu hanya untuk posisi kalau kita tertekan, itu satu. Keduanya untuk posisi mau menyerang. Jadi kalau misalkan kita butuhnya defense, kita butuhnya flashing, itu pakainya yang tadi. Forehandnya didorong aja kayak gitu. Jadi kayak misalkan return. Kita mau return service ya. Kita dorong aja dulu. Jadi jangan dulu di kill, jangan dulu pengen slice ya. Kecuali bolanya memang neken dari lawan. Ya, baru kita main slice. Dibiasain, oke? Nah, nanti dari situ baru bisa kombinasikan ke slice. Oke? Kita coba dari sana ya. Di sini tuh. Siap. Ready? Pelan aja dulu. Yang penting beresin dulu tekniknya.
Pelan dulu. Nah, gitu dulu. Dorongin bodinya ke depan. Body shouldernya dipakai, ya. Nah, gitu dulu. Good. Ah, badannya dorongin ke depan. Badannya langsung condongin ke depan. Oke. Nah, good. Bagus. Bagus. Ya, keren. Bagus, ah. Oke, banyakin lagi dorongannya. Good. Siap. Banyakin lagi dorongannya. Terlalu banyak dorongannya. Pelanin lagi powernya. Pelanin lagi powernya. Turunin lagi powernya. Ya. Turunin lagi powernya. Turunin lagi powernya. Oke. Oke. Satu, harus kontrol emosionalnya. Emosionalnya kontrol dulu. Karena lapang pedal itu cenderung kecil. Semakin kita bertenaga, semakin kemungkinan out sama nyangkutnya lebih besar, ya. Jadi di pedal itu sebenarnya hanya butuh penempatan bola. Penempatan bola nggak perlu power. Penting masuk gitu ya. Yang penting masuk. Kayak contoh gini. Minta dilemparin bolanya. Lemparin bola ke saya, ke kanan. 4 weh. Pakai teknik yang tadi ya. Rada tarikan lempar nak. 1 kayak gini aja. 2 ya. Nggak usah pakai tenaga ya. Nggak usah. Tapi body aja. Yang mainnya body aja ya. Kan dia lempar nak. Tarikan nih. Ya. Lempar deh. Nah. Gitu aja. Oke. Jadi asal disentuh dulu bolanya. Nanti setelah feel-nya keluar, baru tambah tenaga. Karena kebutuhan tambah tenaga itu unconditional. Tidak harus selalu penuh dengan tenaga. Jadi setiap kali mukul, yang penting bolanya ketahan dulu, masuk dulu. Oke. Tapi bukan dalam artian hanya sekedar masuk. Kita juga pakai teknik yang sesuai. Oke. Coba lagi ya. Diusahakan masuknya ke sini ya. Oke, siap. Good. Tinggal kurangin sedikit lagi. Nah, kurangin sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Kurangin sedikit lagi. Nice. Jangan terlalu kaku kakinya. Santai. Nah, gitu. Santai. Good. Bagus. Oke. Ya, keren. Segitu dulu tenaganya, konsistensiin. Ya, jangan dulu ditambah. Good. Masih out. Oke, jangan dulu pengen kencang, kontrol emosinya. Good. Yang penting penempatan bolanya dulu. Oke. Nah. Oke. Good. Good. Ya. Oke. Oke. Gak apa-apa. Bentar. 1. Tadi ya udah bagus, ngontrol emosinya udah. Nurunin tenaganya udah oke, better. Tapi masih kayak banyak cekesnya. Cekes itu kayak kena frame. Iya, nggak pas ya. Nah itu teh penyebabnya dari kita mukulnya pengen kenceng dengan tenaga yang cepat. Padahal pukulkan kenceng itu bukan dari kencengnya ayunan kita, tapi dari genggaman kita ketika kontak bola. Jadi kita ngayunnya tenang, pas ketika kontak bola, dep. Nah dari sini, bukan dari belakang banget. Kita pengen ngebeset, bukan. Kalau
pengen dari belakang banget ngebeset, itu nanti sering kejadian seperti itu. Meleset timingnya. Ya. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang kita coba rally, tapi pelan dulu, pakai teknik yang tadi ya. Rally-nya pelan dulu, jangan sampai out keluar garis. Jadi diusahakan bolanya masuk turun di tengah-tengah ini. Ya. Siap. Masih out. Turunin lagi tenaganya. Oke. Oke. Gak apa-apa. Ya. Segitu dulu. Masih out. Ya. Bagus. Bagus. Good. Tenang lagi kakinya, lebih tenang lagi kakinya. Good. Lebih tenang lagi kakinya. Ya. Lebih tenang lagi kakinya. Oke, sorry. Oke. Jangan terlalu pengen buru-buru cepat. Tenang aja. Tenang aja. Good. Jadi diusahakan mukulnya itu jangan pengen kenceng dan nukik. Tapi yang penting dorongan yang tadi aja. Jadi sampai beres. Yang penting bolanya disentuh aja. Sampai feel kita sama bola itu bener-bener kerasa. Ya. Sentuhan raketnya rasain dulu, ah. Siap. Sorry. Rasain sentuhan raket sama bolanya. Nah. Rasain lagi sentuhan raket sama bolanya. Jangan ragu-ragu. Kencengin genggamannya. Good. Segitu. Nah. Lagi. Masih out. Masih kencang. Oke. Jangan pengen kenceng dulu, atur emosinya. Nah. Oke. Sorry, tahan emosinya. Ya. Good. Bagus. Ayo. Ya. Jangan pengen kenceng dulu. Jangan pengen kenceng dulu. Sentuh dulu bolanya. Sentuh dulu bolanya. Sentuh dulu bolanya. Sentuh dulu bolanya. Sentuh aja dulu segitu bolanya. Ayo. Rasain, rasain bolanya, rasain. Good. Oke. Ya. Bagus. Jangan ragu. Sentuh bolanya. Masih kencang. Ya. Bagus. Yang tadi lagi pakai sentuh bolanya. Jangan buru-buru sentuh. Sentuh lagi bolanya. Masih terlalu kencang. Ya. Oke. Ya. Coba lagi. Ya, nah segitu dulu aja. Good. Bagus. Ya. Oke. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nariknya jangan terlalu kaku ya. Lemesin aja. Nah, gitu. Oke. Ya.
Masih terlalu emosi. Good. Nah, segitu dulu, sentuh dulu raketnya. Ya. Ayun lagi raketnya. Good. Sentuh lagi bolanya. Pelanin lagi. Out. Feelingnya. Kita belajar dulu tentang feeling. Tentang rasa dulu. Nah, rasain lagi bolanya sentuh. Oke, sorry. Pelanin lagi ya. Santai dulu. Nah, rasain lagi. Good. Rasain lagi. Good. Rasain lagi. Oke. Rasain lagi. Oke. Masih terlalu kencang, turunin lagi sedikit. Jadi ketika saya bilang turunin sedikit, itu bukan ritme ayunannya yang diturunin, tapi ketika konteks sama bolanya, ya, bukan disuruh kayak misalkan turunin ritmenya jadi terlalu santai mukul, enggak. Tapi ketika sentuhan dengan bola itu lebih nggak usah didorong bolanya, ya. Jadi disentuh aja bolanya, sentuh, karena formnya udah bagus, cuman tinggal sentuhannya aja, ya. Ya, keren sentuhannya. Good. Keren banget sentuhannya. Ya. Cakep. Cakep. Jangan ragu. Good. Ya. Oke. Siap. Ya. Masih. Good. Oke. Maju dikit. Good. Ya. Tenang. Kurang tenang. Gak apa-apa, coba lagi. Sampai 20 ya, jangan gagal ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, tenang. 5. Good. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hai, gak apa-apa. Siap. Rasain lagi sentuhannya. Good. Ya. Rasain lagi sentuhannya. Rasain lagi sentuhannya. Oke. Good. Oke, sorry. Siap. Ya. Alah, sorry ya. 2 bola terakhir ya. Kita istirahat dulu. Udah 2 bola. 2 bola lagi. Istirahat dulu. Siap. Oke. Ah. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Nah, yang paling penting mah itu. Jadi
kita punya pukulan tajam, kita punya volley bagus, kita punya backhand tajam, kita punya servis tajam. Kalau nggak konsisten, sayang. Jadi yang terpenting adalah konsistennya aja dulu. Apalagi kayak gini. Permainan pedal kayak gini, nggak bisa kalau langsung kill. Kayak kita harus nyari ritme yang pas. Mainnya aman dulu. Nanti kalau ada waktunya kita hit, baru hit. Kalau misalkan kita pengennya di hit terus, kita pengennya bunuh terus, yang terjadi apa? Unkonsisten, kitanya unforced error. Kitanya yang mati terus sendiri, ya. Itu. Jadi yang terpenting konsisten dulu. Apik ya. Ya. Kedah apik Sunda nama. Asal masuk ya. Asal masuk tapi pakai teknik yang benar. Kayak tadi gitu kan, asal masuk kayak tapi didorongan gitu. Nah, jangan asal masuk ditoel gitu kan ya. Orang formna udah bagus mah gitu, asal masuk ke bolana bukan bola yang standar. Bagus datangnya gitu. Tapi formnya harus form yang teknik tadi dipelajari. Ternyata agak gini ya. Ada. Jadi kalau di sini sebenarnya yang dipakai itu cuman badannya aja. Ini bahu ini nih, body shouldernya. Pas mukul tuh gini aja terus, mukul gini terus. Bolanya itu nggak spin, nggak slice, nggak flat. Jadi dia tuh ada puterannya. Puterannya itu jadi kayak ke kanan sedikit, tapi dia nggak terlalu muter gitu. Karena di sini kalau di pedal semakin bolanya spin, itu semakin gampang untuk ditampar. Kenapa? Karena kalau kita spin bola jatuh, kalau bola spin kan otomatis naik. Ya, naik. Sedangkan kalau di lantainya seperti ini, dia akan lebih naik lagi. Sepinggang. Sekarang dengan net yang rata di bawah, udah pasti musuh kita tinggal ngehantem. Yang terpenting yang tadi aja dulu, dorong. Jadi bolanya nanti tipis-tipis di net. Oke, coba lagi. Boleh. Oke. Tengah pegangannya agak turunin lagi ke bawah dikit ya. Pegangannya, grip. Nah, di situ. Kayak. Nah. Maju dikit. Good. Oke. Bagus. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Good. Nggak apa-apa. Masih kekencengan. Oke. Good. Ya. It's okay. Gak apa-apa. Oke. Maju. Good. Ya. Oke. Lebih tenang lagi. Oke. Lebih tenang lagi mukulnya. Good. Lebih tenang lagi mukulnya. Kalau misalkan bola atas kayak gitu, jangan terlalu banyak spinnya, tapi dorong aja bolanya. Ya. Oke. Nah, itu terlalu banyak dorongannya. Good. Ya. Maju dikit. Maju. Good. Ya. Alah, sorry. Siap. Siap.
Oke. Good. Tenang. Tenang. Yap. Alah, sorry ya. Wah, good. Bagus, bagus, bagus. Sorry, dah. Oke, 10 menit terakhir. Coba servisnya di sebelah sini ya. Mau di sini, mau di sana? Terus konsistennya ini sama. Ya, nggak apa-apa. Itu kan dari seringnya nanti. Nanti kalau misalkan sering-sering rally kayak gitu, bakalan keluar konsistennya. Mainnya juga kan baru kan? Iya. Belum sebulan. Nah, udah bagus atau segitu mah. Coba pengen lihat servisnya. Oke. Oke. Sekarang dirubah dulu servisnya, jangan kayak gitu. Jangan dulu naik ke atas. Jangan dulu kayak gini. Ya. Tapi coba dulu di gini aja. Coba tangannya di sini. Nanti dorongnya ke sini. Nah. Nah, gitu. Jadi ketika kontak debolnya ada di bawah sini. Nah. Oke. Tahan di sini, condongin ke depan. Oke. Good. Nah, gitu dulu ya. Tapi badannya dimiringin ke pinggir ya. Tahan, oke. Dari sini aja dulu. Dari sini, nanti bodinya dorongin. Nah, kontak debolnya di sini ya. Berarti harus dilempar bolanya di sini. Nah, nanti udah dari sini dorongin badannya ke sini. Oke, coba. Nah, gitu. Masih terlalu diangkat. Kalau masih ngerasa bolanya tinggi, berarti mukanya masih gini. Berarti tinggal dorongin badannya ke depan. Oke. Nah, gitu dulu. Ayo habisin keranjang. Good. Wih, cakep. Oke, kalau servis kaki kirinya ketika udah turun jangan maju gini ya. Jadi diusahakan diam, pukul. Oke, siap. Nah, keren. Coba tambah powernya sedikit. Powernya dari dorongan badan ya. Nah, good. Enak ya? 3 muter ya? Lebih tipis ya daripada tadi yang pertama. Kalau yang pertama itu kan cenderung ke flat dan spin. Itu kalau nanti yang nerima lebih gampang. Pantesan tajam ya? Ya, tipis. Tutup lagi sama bodi ke depan. Nah, gitu. Jadi dorongan badan sama raket itu berbarengan. Good. Cakep itu, dikit lagi. Wish. Masuk ya. Ih, keren. Yo, tinggal badannya aja. Badannya kurang tunduk ke depan. Jadi pas ketika mukul, badannya naik ke atas. Oke. Nah, gitu. Nah, udah bener ah, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin out masuknya. Yang penting tekniknya udah bagus. Nah, gitu. Kalau pengen nambah tenaga, berarti kan tinggal nambah gesekan bodinya aja. Kitanya, oke? Siap. Tinggal pindah ke sana, bolanya udah ngumpul di sana. Targetin keranjang ini ya. Oke. Good. Ya. Bagus. Keren. Good. Masih terlalu dibuka raketnya. Badannya dorongin lagi ke bawah, langsung angkat ke atas. Nah, gitu. Nah, cakep banget. Pas tuh. Keren. Tinggal arahnya. Bagus. Keren. Woi, cakep. Wis. Good.
Wah. Good. Yap. Kurang bungkuk badannya. Cakep. Wih. Ngeri. Ya, good. Gimana rasanya? Beda nggak sama yang pertama? Kalau yang pertama memang Lebih enak aja, lebih ngalir lebih. nah harusnya lebih nyaman. servis itu kayak gitu. Karena satu, itu menghemat tenaga. Keduanya, dia punya putaran. Ketiganya, untuk menempatin bolanya enak. Kalau udah biasa mah enak ya. Enak. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti kalau misalkan kurang kena kaca, tinggal kita geserin kaki dikit. Oh. Oke. Kalau misalkan pengen ke arah sana, kita geserin lagi. Jadi cuman ini yang mainnya. Oke. Tapi kalau misalkan tadi AA yang pakai teknik pertama, yang tadi pengen flat seperti itu, satu itu bakal nguras tenaga. Betul, betul. Keduanya konsentrasinya harus full. Jadi nggak konsisten deh. Ya, pasti nggak konsisten. Gitu. Nah, gitu. itu. Yang ketiganya, bolanya ketika nanggung itu akan enak untuk dipukul oleh musuh. Tapi kalau memang kenceng pas lagi timingnya pas, emang susah. Kalau bola flat gitu tuh susah. Apalagi pas kena kaca udah susah, nggak ketebak. Jadi yang terpenting itunya, kita punya putaran aja dulu. Punya putarannya, terus penempatannya lebih enak, tenaganya nggak berkuras. Oke? Mantap. Mantap. Thank you pisan. Pisan.